Tak kurang dari 2 bulan, Menko Polhukam Mahfud MD memimpin orkestrasi pembongkaran modus TPPU atau tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan, di mana selama belasan tahun ditutup rapi. Jenius. Satu kata itu patut disematkan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Bagaimana tidak, dugaan pencucian uang senilai 300 triliun rupiah dalam kurun waktu 14 tahun, yakni dari tahun 2009 hingga 2023 mampu ditelisik. Mahfud seolah memberi pesan kepada institusi penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan, maupun KPK, bahwa jika mau, maka tak sulit membongkar dugaan tindak pidana pencucian uang dari perkara korupsi penyelenggara negara. Artinya bukan tidak mampu, melainkan tidak mau. Padahal kita punya instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang. Tapi jarang digunakan, curhat Mahfud. Wajar jika profesor ilmu hukum ini gregetan. Pasalnya kita memiliki instrumen hukum tentang tindak pidana pencucian uang yang telah berusia tak kurang 20 tahun. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sekian lama produk hukum itu diundangkan, nyatanya hanya segelintir kasus korupsi yang disertai penerapan TPPU. Padahal, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang TPPU, negara juga membentuk dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebuah lembaga yang memiliki fungsi membantu institusi penegak hukum dalam menelusuri transaksi keuangan dari sebuah perkara pidana. Tak ubahnya Mahfud, PPATK pun tak kalah gregetan karena selama ini laporan transaksi keuangan mencurigakan penyelenggara negara, sering diabaikan oleh instansi terkait, termasuk institusi penegak hukum. Hal itu pula yang membuat Ketua PPATK Ivan Yustiavandana berang ketika Menteri Keuangan mengaku tidak mendapatkan laporan transaksi keuangan mencurigakan para bawahannya. Sudah 200 kali dilaporkan, ketus Ivan. Ivan mengingatkan bahwa dugaan pencucian uang yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan secara rutin dilaporkan, namun tak pernah digubris sehingga berakumulasi menjadi 300 triliun rupiah. Kolaborasi Mahfud dan PPATK pula yang mampu membongkar dugaan TPPU Gubernur Papua Lukas NMB beberapa waktu lalu. Keburukan pasti akan terungkap. Hanya masalah waktu saja. Momentum itu ditangkap dan dioptimalisasi oleh Mahfud MD dan PPATK dengan dukungan kuat masyarakat. Kendali optimalisasi penegakan hukum dalam konteks TPPU seolah ditentukan oleh ketiga instrumen ini. Masyarakat atau netizen berperan sebagai mata dan telinga negara dalam memantau perilaku negatif pejabat. Netizen adalah momok yang saat ini paling ditakuti oleh penyelenggara negara busuk. Di sisi lain, PPATK mengambil peran sebagai penyuplai data transaksi, serta Mahfud berperan mengorkestrasi atau mengkoordinir penegakan hukum di bawah kendali kewenangannya sebagai Menko Polhukam. Ketiga instrumen ini seolah meniadakan keberadaan atau eksistensi lembaga yang seharusnya paling bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Gerakan ini mengingatkan kita pada perjuangan rakyat ketika menggulingkan Soeharto dari tahtanya. Yel-yel rakyat bersatu tak bisa dikalahkan menggema ke seluruh pelosok negeri. Perjuangan itu kembali berkobar dalam versi lain, namun dengan semangat juang yang sama, melepaskan negeri ini dari jerat pejabat bejat.